Lanjutkan kajian kita berkenaan dengan istiqomah. Kata istiqomah itu sangat vital bagi kita karena merupakan ukuran penilaian bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah kita, baik ukuran yang menjadi semangat kita, atau ukuran yang diperintah kepada kita untuk istiqomah. Saya sudah bentangkan bahwa di dalam istiqomah itu ada 5 ayat, di mana 5 ayat itu merupakan kumpulan dari beberapa ayat yang merupakan memberikan gambaran bagaimana istiqomah itu. Mari kita lihat di dalam surah Fussilat ayat 30. Ini yang sering dibaca, dikhotbahkan oleh para ulama. 3 ayat ini yang biasa dikhotbahkan. Mari kita lihat ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Hanya ini kalimat yang dimengerti oleh kita, ya, yaitu kalimat yang merupakan kewajiban kita, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, ada 2 kata yang harus kita pahami. Rabb, Tuhan, dan Allah dijadikan satu, ya, dijadikan satu. Rabbunallah, Rabb dan Allah, hanya satu-satunya, ya, dijadikan satu. Biasanya Allah, Allah, Rabb, Rabb. Kalau ini dijadikan satu. Qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Rabb menyangkut tauhid rububiyah, tauhid ketuhanan. Allah tauhid uluhiyah, tauhid sesembahan. Dari 2 kata ini yang perlu kita pahami, ya. Tapi tidak semudah kita pahami, ya. Mudah-mudahan setelah kita habis 5 ayat ini, ya, akan kita simpulkan, ya. Kemudian summastaqamu, kemudian dia beristiqomah, berasal dari kata qawama, qala. Ini mengandung arti kegiatan itu. 1, melaksanakan sesuatu yang berkesinambungan, yang baik dan berkesinambungan, yang lurus, yang benar, kemudian dilakukan untuk mencapai sesuatu yang tinggi, dan dilakukan orang yang istiqomah, itu ya. Jadi yang lurus, benar, punya tujuan, dilakukan terus-menerus dengan tujuan akhirnya mencapai tingkat yang tinggi.
dan dilakukan orang-orang yang terus-menerus. Itu Rabbunallah itu yang merupakan sistem, ya, sistem hubungan antara hamba dengan Khalik, antara hamba dengan penciptanya, secara sistematis, terus-menerus. Tapi kita belum tahu apa aspek-aspeknya, ya. Nah, lanjutannya merupakan kabar gembira, ya, kabar gembira yang dikabarkan Al-Quran. Artinya kita tidak punya sesuatu usaha, hanya kita dikabarkan begini. Tadi kita dengar, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Artinya setelah mencapai sesuatu, melaksanakan sesuatu terkait dengan Rabbunallah, summastaqom, ya, apa yang dikerjakan dihasilkan, merupakan prestasi, maka itu, ya, kabar itu tatanazzalu alaihimul malaikah, datanglah, turunlah, ya, malaikat kepada mereka, ya, alla takhafu wala tahzanun, dan janganlah kalian bersedih, jangan takut, ya, dan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian dahulu telah dijanjikan. Itu bukan, jadi kalimat itu satu bagian dari kita yang harus kita kerjakan, dan satu bagian yang merupakan kabar gembira, ya, bagi kita, yang bukan sesuatu, ya, kabar gembira aja, ya. Kita bekerja ibarat orang dijanjikan oleh bosnya, ya, kamu kerjakan ini, kerjakan ini, nanti upahnya kemudian. Ya, bagian kita adalah bekerja, nah, gitu, ya. Kami pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian di dalamnya, maksudnya di surga, apa yang kamu inginkan, apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di dalam surga apa yang kalian minta. Ada yang diinginkan, ada yang kita inginkan, apa kita minta, ya. Keinginan itu biasanya dalam hati, pengen ini, ya. Kalau minta
dinyatakan. Ini menunjukkan ya. Jadi kalau surga kita memperoleh surga, kemudian ada kalimat-kalimat yang seperti di surga kamu mendapat pakaian dari sutra, itu menunjukkan bahwa tingkatan surga itu yang digambarkan oleh kalimat-kalimat itu. Nah, demikian juga ini. Bagi kalian di surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Tingkatan surganya itu ya. Nuzulam min ghafurir rahim. Itulah pembalasan, penghormatan ya, dari yang Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Nah, ini tugas kita ya, untuk memahami Rabbunallah. Apa itu Rabbunallah? Ya. Kemudian summastaqamu. Kalau summastaqamu sudah jelas ya, ada 3 unsur karena berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim ya. Jalan lurus, jalan yang benar, jalan yang hak, dan dilaksanakan dengan harapan mencapai tingkat yang semakin tinggi dan dilakukan oleh orang yang istiqomah. Nah, sekarang mari kita kaji Rabbunallah itu apa ya? Yang merupakan sistem ya, penghambaan antara hamba dan khalik, yang merupakan sistem. Kalau sistem itu sesuatu yang terus menerus ya, dan meliputi berbagai aspek ya. Nah, ini mulai jadi tipe di dalam surah Fussilat 30 ini ya, tipenya itu, tipe kalimatnya itu menjelaskan apa dulu yang dicapai ya. Biasanya apa dulu yang dikerjakan, kemudian apa yang dicapai. Di dalam surah Fussilat 30 ini menjelaskan apa dulu yang dicapai, kemudian apa yang dikerjakan. Nah, itu. Mari kita lanjutkan. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri ya. Wa man ahsanu, siapakah yang lebih baik qaulan mimman da'a ilallah ya. Perkataan yang dibandingkan dengan orang yang menyeru Allah. Ini da'a ini terkait dengan doa juga masuk ya, termasuk juga dakwah ya, mendakwah ya. Da'a ilallah dan wa'amila sholihan ya, dan beramal soleh gitu. Dan berkata wa qala innani minal muslimin, termasuk orang yang berserah diri. Jadi termasuk orang-orang yang menyeru kepada Allah ya. Baik juga orang yang mendakwakan sesuatu
dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Wala tastawil hasanah, dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Wala sayyi'ah, dan keburukan dengan kebaikan. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Artinya pertama menyangkut akhlak. Bagaimana orang bisa membalas kejahatan orang kepada dia balas dengan kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat akhlaknya sangat tinggi, ya. Idfa, tolaklah, billati hiya ahsan, kejahatan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi sehingga maka ketika kamu lakukan ini kepada orang-orang yang bainaka, di antara kamu, wa bainahu adawah, terdapat permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, akan bersegera, ya, akan berubah menjadi penolong atau teman. Jadi karena kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga merubah yang tadinya musuh jadi teman. Nah, itulah gambaran akhlak. Sebenarnya kalau kita baca surah-surah yang lain, kelihatan tingkat kemuliaan seseorang, ya. Saya kira cukup dulu, ya, malam subuh ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.